Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom hari ini kami memiliki informasi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus dengan dentuman yang kuat disertai hujan batu dan pasir. Warga mulai mengungsi ke posko pengungsian secara mandiri, sementara warga yang tidak mengungsi kini membersihkan material abu vulkanik. Begini kondisi terkini di Desa Boru, Kecamatan Wulangitang, Kabupaten Flores Timur, NTT. Gunung saat ini masih tertutup kabut dan abu vulkanik Desa Boru tertutup abu. Sebagian warga mulai mengungsi ke tenda pengungsian. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan hingga Rabu pagi tadi belum ada pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saifullah menyebut pihaknya akan membuat tempat pengungsian jika memang dibutuhkan. Di sana kita punya lumbung sosial. Jadi lumbung sosial itu semacam gudang gitulah ya, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Flores Timur. Kita punya di Desa Watuwara, Kecamatan Titihena, Desa Duli Jaya, Kecamatan Titihena, dan Sirinuhu Barat, Kecamatan Titihena, kemudian juga ada Kecamatan Adonara Barat, dan Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat. Jadi itu adalah lumbung-lumbung sosial kita yang ada di sana yang siap untuk memberikan sewaktu-waktu terjadi bencana. Sementara itu warga Desa Boru, Kecamatan Wulangitang yang tidak mengungsi kini mulai membersihkan material abu vulkanik di atap rumah mereka. Erupsi Gunung Lewotobi semakin dahsyat lagi. Debunya lebih daripada yang kali lalu. Lebih tebal ya? Ya, lebih tebal daripada. Kira-kira berapa senti, Pak? 10 senti. Bapak bersihkan ini supaya aktivitas arus lalu lintas bisa berjalan atau ya, di samping lalu lintas bisa berjalan, kami di sini juga tidak mandi debu. Warga pun membersihkan debu vulkanik sepanjang Jalan Boru Hokeng agar tidak mengganggu kesehatan warga. Data Badan Geologi Pos Pengamatan Lewotobi laki-laki merekam gunung kembali mengalami 11 kali letusan dengan tinggi kurang dari 2 km. Badan Geologi pun meminta warga untuk tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari pusat erupsi. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ibu Gregorius Ronald Tanur Meriska Wijaya divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hakim menyatakan Meriska bersalah memberikan suap kepada 3 hakim pengadilan negeri Surabaya untuk vonis bebas anaknya terkait kasus kematian Dini Sera. Hakim juga menghukum Meriska membayar denda 500 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 4 tahun penjara dan dituntut membayar denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Terkait vonis 3 tahun ini, Ibu Ronald Tanur mengaku menerima. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Dakwaan alternatif pertama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti dokumen dengan nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 24 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahma. 2. Barang bukti uang dengan nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan A dan B sampai dengan nomor urut 1411 berupa 1 keping kartu akses kunci apartemen Tamrin Residence warna hijau dan biru dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahman. 3. Barang bukti elektronik dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut
25 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat, membebankan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah Rp7.500. Menimbang bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim memvonis Zarov Rikard dengan hukuman 16 tahun penjara. Zarov terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara. Hukuman itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yakni 20 tahun penjara. Hakim juga memberikan hukuman denda 1 miliar rupiah kepada Zarov dan uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Dr. Zarov Rikard SH SOS MHum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan pertama ke 1 penuntut umum, dan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat divonis hukuman 11 tahun penjara. Hakim juga menghukum Lisa dengan denda 750 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai hukuman Zarov Rikard yang hanya belasan tahun terlalu ringan untuk nilai korupsi yang mencapai 1 triliun rupiah. Menurut Mahfud, kasus Zarov Rikard tersebut masih bisa dikembangkan untuk membongkar praktik mafia perkara dan dibuka ke publik. Korupsi atau penyuapan sebesar itu memang kalau cuma dihukum 10 tahun, 15 tahun kecil banget gitu. Ya, artinya dalam konteks kasusnya Zarov Rikard yang nggak maju-maju Pak dalam tanda petik gitu ya sampai bulan keempat ini sidangnya, Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum belum maksimal untuk mengejar karena masih bisa membuka dokumen-dokumen dan segala macam. Sekian tahun kasus itu ada kopinya dan segala macam ada rekamannya gitu ya Pak. Pastilah hubungan-hubungan dia dengan siapa kan bisa dilacak sekarang. Ya, teknologi kita canggih sekarang. Ya itu jadi pertanyaan publik kan Pak. Sehingga orang jadi mungkin berkesimpulan jangan-jangan ada pertimbangan lain dari kejaksaan sehingga ini tidak sampai sedetail itu dibuka. Iya, gitu. Masyarakat berprasangka seperti itu menjadi wajar. Kenapa sih kok tidak dibuka? Jangan-jangan ini terkait dengan A di sana, jangan-jangan terkait dengan si B, atau jangan-jangan terkait dengan kejaksaan juga. Kan bisa kan orang juga tuh, jangan-jangan ini dipermainkan di kejaksaan gitu. Meskipun untuk saat sekarang dan untuk kasus ini mempermainkan hampir 1 triliun itu agak kecil kemungkinannya kejaksaan melakukan itu. Tapi kalau misalnya ada pejabat-pejabat lama di kejaksaan yang ikut terlibat di situ kan bisa aja, ya kan? Sangat mungkin itu ya. Iya, sekarang persoalannya bukan memperebutkan uang itu, tapi melindungi nama kejaksaan misalnya. Wah, ini ternyata dulu yang terlibat ini. Artinya kalau jaksa meminta ini dibuka, bisa menghantam muka sendiri gitu ya? Iya, itu bisa gitu. Tapi menurut saya sih sekarang, kalau mau menegakkan hukum, sekarang dibuka aja, siapa aja dibuka gitu. Agar orang takut juga.